Halo, apa kabar? Patut bersyukur, patut berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan buat kita bisa hadir di sini. Amin. Siap memuji muliakan nama Tuhan, amin. Puji Tuhan. Mari kita datang terlebih dahulu pada Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Kami rindu pada sore hari ini Tuhan. Memuji menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau. Sebelumnya ampuni setiap dosa, salah pelanggaran kami. Bersihkan hati, pikiran, kehidupan kami Tuhan. Supaya kami Kau layak, supaya kami datang benar-benar membawa hati yang haus lapar akan Tuhan. Ada sukacita, ada semangat pada saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Datang dan hadirlah tengah-tengah kami Tuhan. Kau mengurapi setiap kami, jemaat Tuhan yang hadir. Kau mengurapi setiap kami semuanya. Pengurapan Roh Kudus bekerja yang luar biasa. Yang kami semuanya akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami semuanya, kami arahkan hati kami, kehidupan kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami yang menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan berkuasa, Allah Tritunggal. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Suci, suci, Kau kudus tersuci di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan nama. Segala pujian
sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Engkau luar biasa ya Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus Kristus Tuhan. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Segala kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus Tuhan. Ku sanjungkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Raja mulia lah perkasa, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh layak dipuji, layak disembah Tuhan. Oh layak dimuliakan Yesus. Hanya Engkau Allah yang maha besar, maha kuasa, maha mulia. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersorak-sorai memuliakan nama Yesus. Kami bermasmur bagi Allah yang kudus. Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Shana ya rala baba baba shekina ya rala tanda ya mu. Shana ya rala baba baba tanda ya mu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Yesus. Shana ya rala bala 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 baba 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 ya mu. Shana ya rala bala 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 ya mu. Shana na 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 la 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 baba baba ya mu. Ya na yese ya na ya mu. Haleluya, haleluya. Yang kudusan-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Kebesaran-Mu penuhi tempat ini. Sama setiap hati yang haus lapar akan Tuhan. Kau hadir di tengah kami Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan. Shana ya rala bala bala baba baba tanda ya mu. Shana ya rala bala bala tanda ya mu. Shana ya rala bala 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 baba baba tanda ya mu. Dialah yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Setiap lutut kan bertelur, setiap lidah kan mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Nama-Mu besar dan mulia Tuhan. Shana ya rala bala bala baba 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 tanda ya mu. Shana ya rala bala baba baba tanda ya mu. Shirina ya rala bala bala tanda ya mu. Shana ya rala bala bala baba 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 tanda ya mu. Haleluya. Kami persilakan Roh Kudus. Kau berkuasa mutlak atas ibadat kami sore hari. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Raja. Hosana, Hosana bagi anak domba.
besar, Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Yesus Kristus Raja. Kami sanjung, kami muliakan, kami sembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Layak terima puji, layak terima pengakuan. Haleluya, haleluya. Setiap saat, setiap waktu, kami memerlukan Engkau. Kami terbatas, kami banyak kekurangan kelemahan. Maka kami perlu Engkau setiap saat, setiap waktu. Engkau yang selalu berdaulat atas hidup kami. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang ada dalam setiap hidup kami. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, mempersembahkan kehidupan kami untuk muliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkati ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Yang perlu Tuhan, yang butuhkan Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Setiap jam ya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami sangat butuh Engkau Tuhan. Yesus
Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Lebih meriah lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih. Sangat butuhkan Engkau setiap saat, setiap waktu. Kami tak bisa berjalan sendiri, karena Engkau lah yang jadi Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkuasa-Mu teratas ibadah kami sore hari ini. Lebih lagi kuasai kami, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ada semangat memuji Tuhan, amin. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dari utara ke selatan, memuliakan nama Tuhan. Dari barat sampai ke timur, siapapun itu akan memuji menyembah Tuhan. Amin. Siap bergoyang buat Tuhan, amin. Kau hebat Tuhan, Kau Raja dalam setiap hidup kami Tuhan.
kuasamu Tuhan. Raja dalam hidup kami Tuhan, amin. Masih semangat muji Tuhan, amin. Kita melompat buat Tuhan Allah kita, amin. Satu nama yang besar, hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Ada kemenangan di tempat ini, ada Yesus Kristus yang berkuasa atas kami semua. Tepuk tangan kita buat Allah kita. Kami masuk Tuhan ke gerbang-Mu Tuhan. Amin. Ada kemenangan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja.
Kami percaya Tuhan, saat kami datang kepada Engkau, kemenangan terjadi tempat ini, keajaiban terjadi tempat ini, mujizat dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Betapa Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Selain hanya memuji, menyembah Engkau saja Tuhan. Sepenuh hati, sepenuh jiwa, kekuatan, akal budi kami memang persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami, tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Allah yang setia itu namanya Yesus Kristus Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kau pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku di dalam tangan-Mu. Hidupku dalam-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan Hidupku dengan apakah ku balas Yesus Tuhan. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku memuji menyembah Engkau Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu Selamanya sungguh baik dalam setiap hidup kami. Oh Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Yesus yang setia. Yang setia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. harapanku. Hanya Engkau Tuhan tempat jawaban hidup kami. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Waktu masyarakat buat Bapak Gembala.
baik, sungguh baik. Jangan abaikan ku segala kebaikan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh kami menyadari Tuhan bahwa tidak bisa kami membalas kebaikan-Mu selain dengan pujian, penyembahan, pengagungan yang kami persembahkan di hadapan Tuhan, yang kami naikkan, kami persembahkan di hadapan Tuhan senantiasa seumur hidup kami. Sebab kasih-Mu sepanjang masa, sepanjang hidup kami, kasih-Mu tidak pernah berakhir, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Maka biarlah kami juga akan belajar Tuhan, untuk kami memuji menyembah Engkau sebagai bentuk balasan akan cinta-Mu, akan kasih-Mu bagi kami. Untuk seumur hidup kami memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Saatnya Tuhan Engkau bersabda, berbicara kepada setiap kami, dan buat kami mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan, ajarkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu menaungi setiap kami dan segala hal yang bisa menghalang-halangi kami di dalam kami mendengar, menerima, melakukan firman-Mu. Dengan ini aku tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan Tuhan memampukan kami untuk mengerti, memahami segala firman dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami siap untuk menerima firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan. Sesuatu yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa ada pada sore hari ini. Dan kita sangat bersyukur karena anugerah rahmat-Nya yang besar dicurahkan buat kita semua, sehingga kesempatan ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat datang Pak Joko yang dari Tarakan, bisa bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sedianya saya menyiapkan tentang mengasihi dari ayat dalam kisah Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tetapi tadi sementara kita ada doa persiapan untuk pelayan, saya kok digerakkan Tuhan untuk menyampaikan ini, dan saya diingatkan itu, saya langsung nangis saudara. Dalam Yohanes pasal 21, kisah tentang Petrus dan Yesus. Ayatnya cukup familiar, tapi kita akan sama-sama belajar pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Yohanes 21, mulai ayat yang ke-15, saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 21, mulai ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu.
Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara pembacaan kita. Nah, saya ulang sedikit gitu ya tentang pertanyaan Yesus kepada Petrus pada waktu itu. Kata pertama yang dipakai oleh Yesus dalam hal mempertanyakan Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu dipakai kata agape, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah kasih yang tiada batas, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang hanya dimiliki oleh Tuhan, gitu ya. Ada beberapa kasih dalam budaya Yunani, gitu ya. Ada kasih persaudaraan dan ada kasih keluarga, ada kasih percintaan, gitu ya. Itu beda kata dalam bahasa Yunani-nya. Dalam teks bahasa Indonesia kita hanya menemukan kata mengasihi aku. Tetapi jawab Petrus untuk yang pertama kali, Tuhan engkau tahu aku hanya bisa kasih persaudaraan, phileo yang dipakai. Dan itu ditanyakan Yesus 2 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Yang kedua Petrus lagi menjawab, Tuhan engkau tahu aku cuma bisa mengasihi engkau dengan kasih phileo. Kemudian yang ketiga Tuhan menurunkan kata kasih yang dia pakai. Saya mungkin bahasanya kurang tepat ya dengan kata menurunkan. Tetapi saya mau menunjukkan bahwa Yesus pakai standar kasihnya sendiri, agape, 2 kali. Kemudian 2 kali Petrus menjawab, aku cuma bisa phileo sama Tuhan. Lalu saya pakai kata menurunkan, walaupun itu tidak tepat sebenarnya, karena tidak ada level mengasihi. Ya, dalam struktur bahasa Yunani itu tidak ada level mengasihi. Oh, kasih agape paling sempurna, kasih phileo di bawahnya, kasih storge di bawahnya. Enggak ada tingkatan kasih gitu ya. Enggak ada tingkatan. Memang kasih persaudaraan itu namanya phileo, begitu saja. Kemudian kasih percintaan itu eros, kasih keluarga itu storge, itu bahasa saja Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada tingkatan kasih sesungguhnya. Nah, cuma kasih agape memang yang punya Tuhan gitu maksudnya. Yang bisa melakukan kasih agape itu cuma Tuhan. Kenapa? Nanti kita akan baca lebih dalam lagi gitu ya. Nah, 2 kali Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau agapeismu? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Petrus menjawab, Tuhan kau tahu aku bisa mengasihi engkau dengan phileo aja. Pertanyaan yang ketiga Tuhan ngomongnya, Petrus, kamu apakah phileo kepadaku? Nah tadi saya katakan saya pakai kata menurunkan itu hanya supaya kita ngerti bahwa Tuhan itu nggak lagi pakai standar kasih Tuhan untuk Petrus. Dia pakai standar yang Petrus bisa lakukan. Apakah? Nah sekarang yang ketiga itu saya bahasakan sendiri ya. Nah sekarang apakah kamu phileo sama aku? Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu kalau aku tuh cumanya bisa phileo, mentok sampai di situ. Nggak bisa yang lebih. Tapi lihatlah kalimat itu dalam 3 kali pertanyaan Yesus tetap berkata, gembalakanlah domba-domba. Waktu kami tadi sedang persiapan berdoa di samping dan kemudian Tuhan bicara di sini, saya meneteskan air mata. Betapa kadang-kadang kasih kita itu nggak bisa sempurna. Kasih kita itu nggak bisa sama seperti yang Tuhan harapkan. Nah, apakah engkau agape sama aku? Seringkali kita hanya bisa kasih Tuhan phileo Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin dalam mulut kita mengasihi, walaupun melalui pujian kita bisa ekspresikan dengan mengangkat tangan, pegang dada dan sebagainya. Kita mengatakan Tuhan aku mengasihi engkau. Tetapi sesungguhnya kasih yang sedang kita pakai untuk mengasihi Tuhan belum seperti yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kasih kita masih mengikuti keinginan kita dan bukan keinginan Tuhan. Itu beda Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah yang Petrus rasakan dalam hidupnya. Aku sudah pernah mengkhianati dia. Masa akan aku sekarang berani berkata aku agape sama engkau Tuhan. Gak berani, aku gak ngomong. Aku gak berani ngomong kayak begitu. Jelas-jelas. Itu kan saudara yang dikasihi Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan mengasihi saudara dan saya, dia pakai kasih agape. Kasih agape itu apa? Yohanes 3 ayat 16, nggak usah dibuka atau kita yang akan aja di depan, ayo kita baca. Besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan. Itu kalau dalam bahasa Filipi pasal yang kedua, mengosongkan diri. Allah pribadi yang maha agung, maha kudus, luar biasa, yang patut disembah, dipuji, dimuliakan, tiba-tiba merubah dirinya menjadi hamba, mengosongkan diri karena kasihnya kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudara, itu kasih agape itu yang kayak begitu. Jadi siapa Tuhan yang sesungguhnya, itu sudah nggak peduli lagi bagi dia. Yang dia, satu hal yang dia inginkan hanyalah supaya manusia diselamatkan. Katakan amin. Dia nggak peduli lagi siapa dia. Dia seharusnya memang disembah oleh ciptaannya sendiri. Tetapi ciptaannya itu tidak mampu membawa dirinya memenuhi standar yang Tuhan inginkan. Semua hukum sudah diberikan dalam perjanjian lama. Hukum-hukum itu mengatur kehidupan umatnya supaya lebih dekat dan lebih sempurna. Hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi fakta membuktikan mereka tidak sanggup, tidak mampu. Akhirnya dia berinisiatif sendiri. Dia harus turun. Karena kasihnya kepada manusia. Itu kasih agape, itulah yang kayak begitu itu. Kasih kalau dalam Yohanes, Injil Yohanes disebutkan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apakah saudara dan saya memiliki kasih yang sama? Itu yang Tuhan tanyakan sore hari ini kepada saudara dan saya. Anak, apakah engkau agape kepadaku? Apakah engkau agape kepadaku? Coba renungkan sebentar Bapak Ibu Saudara, beberapa detik saja, nggak usah menit. Apakah kasih kita sama dengan kasih Petrus? Sudah begitu banyak mujizat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi mungkin dari kita masih setengah kepada Tuhan. 3/4 kepada Tuhan. 99% kepada Tuhan. Yang Tuhan minta buat saudara dan saya sore hari ini adalah apakah engkau agape 100% mengasihi dengan tidak lagi mempedulikan hidupmu sendiri, tidak lagi mempedulikan apa yang engkau inginkan dan engkau mau, tapi hanya engkau lihat dan inginkan keinginan Tuhan saja, hati Tuhan saja, hati Allah saja yang sudah kita inginkan dan bukan lagi keinginanku. Bahasa kasarnya mungkin kasar ya. Masa bodoh dengan hidupku, yang penting aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Masa bodoh dengan hidupku, yang penting aku melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya tergeletak. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya miskin. Katakan amin. Itu janji Tuhan. Tapi prinsipnya adalah sama. Hari ini Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Engkau berani berkorban bagiku. Engkau berani meninggalkan segalanya bagiku. Engkau berani meluangkan waktumu hanya untukku. Bapak Ibu Saudara, ingat kisah tentang Yesus di Taman Getsemani. Salah satu yang diajak Yesus dari 3 muridnya adalah Petrus. Kamu tunggu di sini, aku tak maju sedikit gitu kan. Setelah kira-kira 1 jam berdoa, dia kembali ke murid-muridnya. Alkitab nulisnya gimana saudara? Mereka tiduran. Petrus salah satunya tidur saudara. Waktu Yesus sedang bergumul untuk menyelamatkan manusia loh ini. Termasuk Petrus kan berarti di dalamnya. Tapi Petrus bisa tidur loh saudara. Ini sikap hidup ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bisa ngerti ini, orang akan all out untuk Tuhan. Orang akan habis-habisan buat Tuhan. Kenapa? Dia ngerti Tuhan sudah korban buat aku, maka aku harus segala-galanya buat Tuhan. Sementara Tuhan, Alkitab tulis dengan jelas, Tuhan itu berdoa sampai dengan hari ini, siang dan malam. Untuk saudara dan saya. Itu artinya Tuhan terus berjuang. Bahasa saya gitu.
supaya kita benar-benar tetap ada di dalam kasih karunia-Nya. Masa iya Tuhan berdoa, terus kemudian tidur seperti Petrus gitu kan saudara. Kembali lagi berdoa, Alkitab tulisnya begitu kan, cerita Taman Getsemani. Kembali Yesus berdoa, setelah kira-kira 1 jam, balik lagi dia dapati, masih tidur lagi. Makanya jangan suka tidur di gereja saudara. Sementara bergumul, sama-sama mari kita bergumul. Sementara menyembah, sama-sama mari kita menyembah. Sementara memuji Tuhan, sama-sama mari kita memuji Tuhan. Kasih agape adalah kasih waktu kita sudah tidak peduliin hidupku lagi. Semuanya tentang Tuhan. Sampai seluruh kota diselamatkan. Sampai seluruh bangsa diselamatkan. Katakan amin. Saya tetap berdoa dan percaya. Tetap berdoa dan percaya. Percayalah bahwa saudara percayalah bahwa saya tetap berdoa, itu maksud saya. Percayalah saudara. Saya tetap berdoa dan percaya bahwa pada waktunya Tuhan, setiap kita entah dengan caranya Tuhan lah intinya begitu ya. Dan apapun panggilan Tuhan buat saudara, saudara akan dipakai untuk bangsa ini. Amin. Tidak tahu caranya gimana, bentuknya gimana, saya nggak ngerti. Tapi cuma itu doa saya dan iman saya. Karena memang itulah tujuannya kita dipanggil. Saya hanya lebih dulu dipanggil Tuhan untuk jadi gembala sidang. Dan kemudian Tuhan izinkan saya ada di sini untuk ngasih tahu dan mendoakan. Dan kemudian salah satu doa saya adalah di dalam nama Yesus Kristus. Dari setiap kita, dari semua kita yang ada di tempat ini. Dibangkitkan 5 jawatan gereja. Ada yang dipanggil jadi nabi, jadi gembala, jadi rasul, jadi penginjil, dan jadi pengajar. Kasih itu harus bisa sampai selesai Tuhan aku dengan urusanku. Aku mengurusin apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tinggalkan tahtanya, mengosongkan dirinya, ambil rupa sebagai seorang hamba. Taat sampai mati di kayu salib. Nah, perhatikan baik-baik. Di 3 kali pertanyaan itu, Petrus sanggup hanya memberikan hilir. 2 kali di depan Yesus mempertanyakan tentang kasih yang dipakai. Tetapi kemudian Yesus menyesuaikan kemampuan Petrus dengan pertanyaan, kalau begitu Petrus sekarang apakah kamu phileo kepada? Saudara perhatikan bahwa Tuhan itu mengerti kemampuan saudara dan saya katakan amin. Tuhan sangat-sangat mengerti kemampuan kita. Makanya ada ayat berkata, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan saat itu terjadi, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Tuhan sangat-sangat mengerti batas-batas yang bisa kita kerjakan dan lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah merasa aku nggak bisa, aku nggak mampu. Mungkin karena itu bahasa manusia. Tapi percayalah pada waktu Tuhan berikan itu kepada kita atau Tuhan izinkan itu terjadi pada kita, itu artinya Tuhan lihat kita mampu. Kasih tahu kanan kiri, katakan engkau sanggup. Amin. Mampu saudara, sanggup. Tidak akan pernah melebihi kekuatan. Hanya saja pikiran kita, pandangan kita merasa aku nggak bisa Tuhan. Aku nggak sanggup Tuhan. Kalau gitu sorry Tuhan, aku nggak lakukan itu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai begitu. Karena kalau itu yang keputusan itu yang kita ambil dalam hidup kita, itu artinya kita sedang menjauhkan diri dari kasih karunia. Sekali lagi, waktu itu terjadi, Alkitab selalu nulis dan tidak akan pernah berubah. Pencobaan itu tidak melebihi kekuatan. Waktu Petrus ditanya dengan kasih agape dan tidak bisa ngasih agape. Kemudian Tuhan bertanya dengan yang Petrus mampu lakukan, yaitu phileo. Dia mengerti dan memahami betapa Petrus tidak sanggup dan tidak bisa. Tuhan Yesus sangat mengerti bagaimana kondisi dan keadaan Petrus pada waktu itu.
Sangat-sangat mengerti. Makanya Tuhan tidak pakai apa yang dia inginkan di titik itu ya. Tuhan tidak lagi pakai apa yang dia inginkan. Agape, agape. Tapi kemudian karena jawaban Petrus sama, dia pakai apa yang mampu Petrus lakukan dengan phileo itu. Jadi Bapak Ibu Saudara percayalah, kalau Bapak Ibu Saudara diutus Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab entah kemana, bahkan ke negara mana, percayalah itu artinya saudara bisa. Katakan, aku bisa. Amin. Tinggal berani atau tidak. Melangkah seperti Petrus berjalan di atas air. Bukan airnya yang dibuat diam dalam bergelombang. Bukan airnya yang dibuat beku sehingga Petrus bisa menapakinya. Tetapi apakah berani melangkah keluar dari perahu sementara itu masih terjadi. Tapi begitu berani melangkahkan kaki, maka dia bisa berjalan di atas air. Yordan itu tidak tersibak baru imam dan orang Israel berjalan menuju ke Kanaan, nyebrang ke Kanaan. Tapi begitu kaki pengusung tabut perjanjian yang di depan nginjek sungai Yordan, barulah sungai itu kemudian terbelah. Jadi saudara, tidak nunggu semuanya jadi baru kita melangkah. Tapi belajar percaya, melangkah dulu semuanya pasti jadi, katakan amin. Begitu Bapak Ibu Saudara, cara kerja Tuhan itu selalu begitu. Jadi ngajari umatnya benar-benar melangkah dengan iman. Katakan sama-sama, melangkah dengan iman. Jadi jangan nunggu sungainya terbelah baru jalan. No. Jangan nunggu itu. Jangan nunggu airnya jadi keras atau gelombangnya berhenti baru keluar dari perahu. Jangan. Belajar berani melangkah. Belajar berani melangkah lebih dulu. Baru di situ mujizat akan dinyatakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan itu ngerti kemampuan. Maka mulai belajar melangkah dengan iman. Saatnya buat kita sama-sama rebut banyak jiwa bagi Kristus. Menangkan kota ini, menangkan bangsa ini bagi kemuliaan Tuhan. Yang siap katakan haleluya. Saatnya saudara mengasihi Tuhan dengan kasih yang Dia minta kepada kita, yaitu kasih agape. Walau mungkin sekali lagi semuanya tetap butuh proses kan ya saudara ya. Satu-satunya murid menurut catatan sejarah yang mati disalib itu adalah Petrus. Mirip dengan Yesus. Hanya saja menurut catatan itu dikatakan bahwa Petrus merasa aku nggak layak kalau aku disalib, mirip Yesus, sama seperti Yesus dengan kepala di atas. Salibkan diriku dengan kepala di bawah. Dia ngerasa aku nggak sama kok, aku nggak sama dengan Yesus. Nih aku disalibkan dengan seperti cara Yesus, kepala di atas. Siapakah aku? Aku nggak layak seperti itu. Tapi itu satu-satunya murid Yesus yang matinya disalib. Hanya Petrus, saudara. Seolah-olah Petrus itu kayak menjadi simbolitas dari kematian Yesus. Mengulang karena hanya kepada Petruslah pertanyaan ini, apakah kamu mengasihi aku? Itu hanya kepada Petrus. Saudara baca baik-baik ayat itu. Hanya kepada Petrus dan tidak kepada yang lain. Petrus, saudara. Artinya apa? Bahwa di kemudian hari proses phileo berubah jadi agape itu terjadi pada Petrus. Awalnya dia ngerti dia hanya bisa ngasih phileo sama Tuhan. Tapi pada akhirnya dia ngerti bagaimana cara memperbaiki hidupnya sehingga aku bisa agape sama Tuhan. Petruslah yang berdiri paling depan pada akhirnya setelah pencurahan Roh Kudus untuk melakukan apologet, pembelaan terhadap apa yang terjadi pada mereka. Kan waktu Alkitab nulis waktu mereka penuh Roh Kudus kan diejek seperti orang mabuk gitu kan. Petrus yang tampil paling depan. Dia ngerti, aku dulu memang phileo. Tapi aku harus berjuang supaya aku bisa agape sama Tuhan. Dia berdiri paling depan. Dia jelaskan semua
sambil terus memberitakan Injil. Dan Alkitab mencatat sekali khotbah waktunya 3.000 orang bertobat. Waktu kasih kita bisa kita bahasa saya upgrade, walaupun tidak ada levelnya ya, sekali lagi tidak ada level. Tapi waktu kita bisa merubah kasih kita dari video misalnya menjadi agape, percayalah saudara. Penyertaan Tuhan semakin luar biasa buat hidup saudara dan saya. Amin. Penyertaan Tuhan semakin luar biasa buat hidup saudara dan saya. Gak peduli, maaf bicara ya Bapak Ibu Saudara, gak peduli kemampuan pikiran saudara. Gak peduli dulu saudara itu lulusnya apa. Gak peduli bagaimana sekarang kondisi saudara. Yang Tuhan pedulikan apakah kau mau mengasihi aku dengan kasih agape. Waktu kita mau serahin hidup kita dan mengasihi dia dengan kasih agape. Percayalah penyertaan Tuhan luar biasa buat hidup saudara dan saya. Asal kita berani melangkah tadi Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi, bukan berarti Tuhan bertanya itu tidak melihat kemampuan saudara dan saya. Saya sangat percaya karena Tuhan Yesus itu Maha tahu. Waktu dia tanya ini, dia ngerti jawaban Petrus akan apa itu pasti dia tahu. Tapi Tuhan juga punya semacam standar gitu ya. Untuk bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu memang agape kepada aku? Tuhan tahu kemampuan Petrus. Tuhan pasti juga sudah ngerti jawaban Petrus kayak apa, saudara. Tapi dia tetap tanya untuk 2 kali. Tapi ketika kedua kali itu Petrus tidak bisa memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Tuhan pakai bahasanya Petrus untuk bertanya. Dia sangat mengerti. Sama seperti Tuhan jadi manusia. Itu sangat mengerti bahasa manusia. Manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mau pakai hukum kayak apa, mau dipakai aturan kayak apa, manusia tetap aja namanya jatuh dalam dosa. Melanggar ketetapan, melanggar hukum, melanggar apa yang sudah menjadi perintah Tuhan. Gak bisa kalau dibiarkan begini terus. Manusia akan habis, umat Tuhan akan selesai. Karena tidak ada yang bisa sanggup memenuhi standar itu. Maka dia yang harus turun sebagai manusia. Bahkan kalau ini misalnya manusia yang diciptakan, sudah dikasih hukum, tidak bisa melakukan. Tuhan itu turun lebih rendah dari manusia. Kata Filipi pasal 2 tadi begitu. Merendahkan dirinya sebagai hamba. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tidak semua hamba, tidak semua budak mati dengan cara disalib. Hanya budak-budak yang dianggap, bahasa saya kurang ajar gitu aja ya, yang matinya disalib. Simbolisasi surga menolak, bumi menolak. Makanya disalib, saudara. Tidak dikubur. Tidak semua hamba matinya disalib, saudara. Tapi Yesus menempatkan posisi lebih rendah dari manusia biasa. Hamba itu sudah rendah posisinya, derajatnya. Dan hamba itu matinya tidak mati yang seperti umumnya. Mati di kayu salib. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dia ngerti kemampuan manusia tidak bisa kalau dibiarin seperti itu. Aku yang harus turun ganti mereka. Supaya mereka selamat. Saudara, bahasa ini tolong dimengerti dan diserap dengan baik. Tuhan ngerti bahasa kita. Maka dia mau turun gantiin saudara dan saya. Amin. Maka waktu dia tanya, apakah engkau agape sama? Tuhan juga ngerti bahwa kemampuan kita seberapa. Tapi saudara saya pesan baik-baik. Jangan berhenti sampai di situ. Tuhan aku bisanya cuma video, ya sudah video sampai mati. Enggak. Petrus merubah dirinya, merubah cara dia mengasihi Tuhan, merubah kasihnya kepada Tuhan. Memang awalnya ditanya, dia kasih jawab video Tuhan. Tapi sejarah menunjukkan dia merubah dirinya sehingga di akhir hidupnya dia memiliki kasih agape untuk Tuhan. Ayo saudaraku, kita sama-sama mengasihi dia. Tingkatkan cara kita mengasihi. Tingkatkan kualitas kita mengasihi. Tingkatkan kasih kita kepada Tuhan dengan kasih agape. Kasih tahu kanan kiri, katakan mari mengasihi dengan kasih agape. Amin saudara. Yang berikut yang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di pertanyaan pertama, Tuhan bertanya, apakah engkau mau mengasihi aku? Dan jawaban Yesus, gembalakanlah
domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Di pertanyaan kedua, Petrus masih menjawab dengan kasih filius, gembalakanlah domba-dombaku. Di pertanyaan ketiga, ketika Yesus sudah mengganti kemampuan mengasihi Petrus itu. Kemudian Tuhan tetap berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tidak pernah berkata begini, ya wis, karena kamu cuma bisa filio sama aku, tak gantilah, nggak usah gembalakanlah domba-dombaku, gitu kan. Yang lain aja, misalnya begitu. Tidak. Dari awal Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, walau jawaban Petrus tidak seperti yang diharapkan Tuhan. Di pertanyaan kedua tetap berkata, gembalakanlah. Di pertanyaan ketiga tetap berkata, gembalakanlah. Apa maksudnya saudara? Janji Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saudara dan saya, katakan amin. Sekalipun mungkin firman Tuhan berkata kita enggak setia, Dia tetap setia. Katakan sama-sama, Tuhanku tetap setia. Sekalipun kita enggak setia, Tuhan tetap setia. Dan itu artinya seperti yang Petrus alami, janjinya enggak berubah. Sejak awal Yesus ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Di akhir pertanyaan Yesus tetap berkata, gembalakanlah. Janjinya enggak pernah berubah. Walaupun Petrus tidak bisa memenuhi. Pada saat itu Petrus enggak sanggup berkata, Tuhan aku agape sama engkau. Petrus enggak sanggup berkata itu. Tapi Tuhan tetap mempercayakan itu kepada Petrus. Sampai di pertanyaan terakhir. Janji Tuhan tidak pernah berubah buat saudara dan saya. Sekali dia berjanji, dia pasti akan genapi. Katakan amin. Olehnya belajar percaya. Katakan sama-sama, aku percaya. Percaya Bapak Ibu Saudara, janjinya tidak berubah. Intinya adalah ayo belajar mengasihi dengan kasih agape. Mulai belajar ngerti, yuk Tuhan sudah berkorban buat kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kisah ini. Ini kisah kehidupan yang cukup umum Bapak Ibu Saudara. Yang saya maksud kisah yang umum adalah begini. Saya sering mendengar, ya mungkin tidak semata-mata berkeluh kesah, tetapi ada beberapa lah sebut saja begitu. Orang tua, ini random ya, maksudnya bebas gitu ya, nggak ada menyebut siapa-siapa atau di kelompok siapa, Kristen atau tidak gitu ya. Tapi beberapa orang tua pernah mengeluh begini. Ceritanya mungkin hampir sama. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara yang sudah senior usianya itu mengalami hal yang sama. Tapi saya berharap sih tidak gitu ya. Nah mereka bercerita bahwa, aduh selama ini saya didik dia. Selama ini saya banting tulang buat dia. Selama ini saya carikan uang buat sekolahnya. Selama ini saya bantu dia, saya berikan perhatian kepada dia. Sederhananya saya sekolahkan dia, saya fasilitasi sampai dia jadi orang bahasa manusia gitu kan. Sesudah besar ternyata dia kok malah seperti itu gitu kan. Ya seperti itunya macam-macam gitu kan. Tapi intinya ada semacam kok berbalik ya. Aku sudah melakukan banyak buat dia, ya buat anak-anaknya sendiri, anak kandungnya. Tapi kok sekarang balasannya begini, dia jadi begitu, dia berubah begini, dia berubah begitu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengar cerita ini yang terdengar di sekitar kita. Tapi coba renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kadang ada semacam, mungkin sedikit kalau mereka mau jujur, penyesalan. Ngerti yang ngono ndek men ora tak gedhe kayak misalnya begitu. Tahu begitu dulu enggak tak sekolahin. Tahu begitu dulu enggak tak biayain dan seterusnya. Mungkin ada semacam rasa itu pernah muncul walaupun mereka enggak pernah ngomong. Mungkin tapi saya enggak tahu atau bahkan mungkin saudara pernah dengar ada orang tua yang berkata seperti itu. Tetapi secara prinsip yang saya mau garis bawahi di situ adalah kadang ada orang merasa sudah memberi banyak siapapun itu, kepada siapapun itu. Tetapi tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Terus ngomongnya gimana? Seperti yang tadi saya bilang. Tahu begitu, nggak usah tak kasih. Tahu begitu, nggak usah tak beliin. Tahu begitu, nggak usah tak sekolahin dan seterusnya dan sebagainya. Tapi
Apakah itu terjadi pada Yesus? Ternyata tidak. Yesus berharap Petrus bisa mengasihi agape. Jawaban Petrus tetap filio, tetapi Tuhan tetap berkata, gembalakan. Gembalakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Sekalipun mungkin kita mengalami berbagai macam hal dalam hidup kita ini, tetapkanlah diri kita untuk kita berjuang memenuhi apa yang Tuhan mau dari kita, yaitu mengasihi Dia dengan kasih agape. Dan Tuhan itu sifat Tuhan beda dengan manusia, gitu maksud saya. Bahwa kalau manusia mungkin sempat jadi kecewa gara-gara itu, gara-gara tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan. Tapi kalau Tuhan kita tidak seperti itu, tetap Dia berkata, gembalakanlah domba-domba. Janjinya akan tetap buat saudara dan saya. Janjinya akan tetap buat saudara dan saya. Bahwa apapun yang Tuhan sudah pernah berikan kepada kita, atau Tuhan yang sudah pernah janjikan kepada saudara dan saya, akan tetap Dia berikan kepada kita. Terakhir ada di ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ada banyak pengertian yang bisa didapatkan. Bapak Ibu Saudara, ketika baca ini saya percaya juga mungkin dapat rema masing-masing. Tapi yang saya temukan begini Bapak Ibu Saudara. Kalau orang menyadari keterbatasannya, dia akan menggantungkan harapnya kepada orang lain. Cuma dalam konteks ini Tuhan Yesus yang berkata, kalau orang itu masih muda, usia yang gede, kemati gitu kan. Kemana-mana sendiri. Bahasa yang saya tangkap itu Tuhan cuma ngomong begini gitu. Jangan kamu bebaskan keinginanmu untuk memuaskan apa yang menjadi kehendak hatimu. Tapi mulai belajarlah seperti orang yang tua merasa aku gak mampu apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Sekarang aku bergantung sama orang lain. Kemana-mana aku harus diantar, kemana-mana aku harus ditemani. Sudah bergantung sama orang lain. Kalau orang lain berkata, maaf aku gak bisa. Kita gak bisa apa-apa. Dulu kan ada cerita. Ya ini cerita yang agak negatif ya. Ada seorang yang sudah sepuh, ke gerejanya berharap hanya dari anaknya yang mengantar. Tapi kebetulan dalam kisah ini, anaknya tidak percaya Yesus dan tidak mau mengantarkan simbah ini untuk pergi ke gereja. Alhasil, ya tidak ada yang ngantar ke gereja. Karena keterbatasan, sudah tua, nggak bisa. Saudara. Kalau udah tua, hanya bisa mengikatkan diri kepada orang lain, baca kalimat ini gitu kan. Orang itu nggak bisa, selesai. Orang itu nggak mau, selesai. Nah, simbah ini berakhir meninggal dalam kondisi berpindah kepercayaan. Karena anaknya ekstrim terhadap kekristenan, tidak mau mengantarkan simbah ini ke gereja. Akhirnya simbah ini ya langsung dia menang ke gereja yang tidak bisa. Ya akhirnya ketika ditawari untuk berpindah, karena anaknya semuanya begitu ya udahlah. Lah gimana lagi, mau berangkat sendiri enggak bisa, mau ibadah sendiri juga enggak bisa. Akhirnya berpindah keyakinan sampai dia dipanggil Tuhan. Saya tidak mencoba membawa saudara pada pemahaman tentang keyakinannya, tetapi tentang kondisi kalau orang sudah merasa tidak bisa sendiri, dia berharap sama orang lain. Bahasa Alkitabnya saudara, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi kalau kita ngerasa aku nggak mampu, tak serahin, bukan kehendakku lagi. Engkau suka nggak suka, kalau Yesus sudah berkata ke sana, ke sini, mari mulai belajar mengerti. Aku orang yang berharap sama Tuhan saja. Aku tidak bisa apa-apa lagi kecuali Tuhan yang nolong aku, yang nopang aku. Bukan kehendakku lagi yang aku ikuti sekarang. Tapi aku mengikatkan diri dan menyerahkan kepada Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa, kemanapun Tuhan putus, kemanapun Tuhan ingin membawa aku akan pergi. Aku akan berangkat. Mengikat engkau,
membawa engkau ke tempat yang engkau enggak kehendaki. Aku pengennya begini, tapi karena aku sudah mengikatkan diriku dan Tuhan yang memiliki hidupku sekarang, aku enggak mau kemana-mana. Aku mengikut apa saja yang Tuhan. Itu kasih agape. Tuhan, hidupku bukan aku lagi. Sekarang hidupku milikmu. Tuhan yang punya aku. Tuhan yang miliki aku. Tak serahin sama Tuhan. Tak serahin sama Tuhan. Tuhan sekarang yang ambil alih seluruh hidupku. Apa yang kau mau Tuhan, aku kerjakan. Apapun yang engkau inginkan Tuhan, itu yang aku lakukan. Bukan keinginanku lagi. Sekali lagi itu yang saya dapatkan ya dari ayat ini. Kalau Bapak sudah dapat rema yang lain, silakan Bapak. Tapi yang saya pahami kaitannya dengan mengasihi adalah aku sudah tidak menginginkan lagi hal-hal apapun dalam diriku. Aku hanya menginginkan satu hal. Hidupku menyenangkan hati Tuhan. Hidupku taat melakukan perintah Tuhan. Menjalankan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mengambil porsi yang paling besar untuk Tuhan dalam hidup kita, kasih kita akan berbeda kepada Tuhan. Bukan lagi phileo, tetapi agape. Bukan lagi kasih yang lain, tetapi kasih yang sempurna. Kasih yang berani berkorban. Ada orang memakai istilah kasih yang walaupun mengalami begini tetap mengasihi, walaupun ngerasain begini tetap mengasihi, walaupun begini dan begitu tetap mengasihi. Hujan, badai, jarak yang jauh, panas, terik dan lain sebagainya tidak akan menyurutkan niat kita untuk menjalankan apa yang menjadi ketetapan Tuhan buat saudara dan saya. Katakan amin. Jadi yuk saudara belajar mengasihi. Belajar mengasihi dengan kasih agape. Saya tidak ngerti sebatas mana saudara mengasihi Tuhan. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan kiranya taruh di setiap hati kami semua kasih agape untuk kami mengasihi Tuhan. Supaya apa yang menjadi kehendak-Mu jadi sempurna dalam hidup kami semua. Amin. Kita datang pada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengasihi Dia sama seperti Petrus butuh memang waktu. Tetapi setidaknya hari ini kita menetapkan hati. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau dengan kasih agape. Ketika itu sudah menjadi sebuah keputusan, itu akan menjadi tujuan. Dan jika itu menjadi tujuan, maka kita akan memperjuangkannya untuk mencapai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun perjalanan hidup kita setelah ini, kondisinya bagaimanapun, firman Tuhan telah berpesan kepada kita, mari mengasihi Dia dengan kasih agape. Kasih yang tidak pernah mengenal pasang surut, panas dan dingin, jarak tempuh, jarak waktu. Tidak lagi mempedulikan itu. Kasih yang hanya berkata, ya Tuhan, aku mau, aku lakukan. Kasih yang hanya akan membuat kita berkata, ya Tuhan, apapun yang menjadi kehendak-Mu, aku akan kerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita belajar. Sekali lagi saya mengerti, Tuhan tahu batas-batas kemampuan saudara dan saya. Tapi lakukan saja dengan sungguh-sungguh, dengan minta pertolongan yang daripada Tuhan. Sekalipun mungkin berat, saudara. Sekalipun mungkin tidak mudah, saudara. Sekalipun terlalu banyak halangan, rintangan, hambatan, tantangan yang mungkin akan kita hadapi. Tapi percayalah,
Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita untuk membuat kita mampu melakukan apa yang Dia inginkan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Lagi yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ambil keputusan malam hari ini untuk kita mengasihi Dia. Dan buat setiap saudara yang berjanji sama Tuhan, walaupun mungkin tetap butuh proses, Tuhan sangat mengerti, saya mengerti. Itu semua tetap butuh proses untuk bisa mencapai tujuan yang Tuhan inginkan atas kita, yaitu mengasihi Dia dengan kasih agape. Tetapi setidaknya malam hari ini ambil keputusan untuk kita berketetapan, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau dengan kasih agape. Sekalipun mungkin hari ini kita tetap berkata seperti Petrus, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku masih bisanya phileo sama Engkau, Tuhan. Tapi mari berketetapan bahwa aku harus bisa mencapai mengasihi Tuhan dengan cara apapun. Aku harus bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape supaya Tuhan berkenan atas kehidupanku. Sekalipun janjinya tidak akan pernah berubah, saudara. Sekalipun Dia tahu batas-batas kemampuan kita, tapi mari berusahalah memberi yang terbaik buat Dia, memberikan kasih agape kepadanya. Buat setiap kita yang sungguh-sungguh rindu mengasihi Tuhan, mari saya undang untuk bisa panggil berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. 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 Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan haleluya. Oh, haleluya,
saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari ekspresikan cinta kita kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita kepadanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu. Syukur kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Besar kasih setiamu Tuhan, besar anugerahmu Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha layak terima pujian, layak terima ajaib perbuatanmu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Kau besar Tuhan. Terima kasih. Terus nikmati kasih Tuhan, saudara. Haleluya. Ekspresikan apapun yang Tuhan taruh di hati saudara. Baik, sungguh baik Tuhan. Wajah mulialah Tuhan. Seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Suci-sucilah Engkau. Oh baik, sungguh baik. Sarana Dengan segala kerendahan hati saya mohon untuk setiap mari taruh tangan kanan kita di dada. Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap hati kami. Engkau tahu Tuhan, kasih apa yang bisa kami berikan kepadamu. Dan ampunilah kami. Sekiranya kami belum bisa memenuhi apa yang Engkau rindukan atas setiap kami semua. Tapi hari ini kami janji Tuhan, kami mau mengasihi Engkau dengan kasih agape. Sekalipun itu butuh proses dan perjuangan yang cukup kuat untuk kami bisa mengasihi. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari Engkau akan menilik setiap hati kami.
semua pengganggu, semua penghalang, penghadang, penghambat dalam bentuk jenis apapun yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mengasihi Engkau dengan kasih agape. Dengan ini aku singkirkan dalam nama Yesus dari setiap kami semua. Dalam nama Yesus aku ikat cabut sampai ke akar-akarnya dan aku lempar keluar. Tuhan perbaharui roh, jiwa, dan tubuh kami. Perbaharui seluruh kehidupan kami demi nama Yesus Kristus. Ganti dengan yang baru, hati yang baru, roh yang baru Tuhan ganti di dalam hidup kami. Kirbat yang baru Tuhan ganti. Tuhan taruh atas setiap kami semua sehingga kami benar-benar dapat memenuhi apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan olehnya mulai hari ini dan seterusnya Tuhan tolong kami supaya kami bisa mencapai kasih yang agape itu. Tuhan jamah kami, Tuhan penuhkan kami. Tuhan buat kami benar-benar mengerti apa yang harus kami lakukan dan kerjakan. Dan saatnya Tuhan untuk mengerjakan itu atas kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa dan urapan itu mengalir atas kami semua. Mulai hari ini kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Apapun situasi, kondisi dan keadaannya Tuhan. Kami mau tetap mengasihi Engkau. Kami mau tetap lakukan, jalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketetapan Tuhan bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih dan anugerah-Mu memampukan kami. Menopang kami. Dan menjadikan kami seperti yang Kau harapkan dan inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan tanam dan Tuhan taruh di setiap kami semua. Menghidupkan setiap kami semua. Sehingga kami boleh berjalan seperti yang Tuhan harapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan dengan darah anak domba Allah atas setiap kami. Dan firman-Mu lah yang berkuasa menuntun hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami menerima segala kebaikan anugerah Tuhan. Dan kami naikkan syukur kami ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang diberkati katakan amin.